Halo semua, perkenalkan namaku Hana Putri Sajida dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Kali ini aku bakalan menjelaskan mengenai sistem informasi di perpustakaan. Perpustakaan merupakan sebuah gedung yang di dalamnya menyimpan berbagai buku dan terbitan lainnya. Koleksi perpustakaan dapat berbentuk tercetak ataupun tidak. Begitu banyaknya koleksi di perpustakaan, pustakawan kewalahan untuk mengingat koleksi-koleksi tersebut, baik judulnya ataupun letak penempatannya. Disinilah fungsi organisasi informasi di perpustakaan untuk mengelola dokumen secara terstruktur sehingga lebih mudah untuk diketahui dan ditemukan kembali keberadaannya saat diperlukan. Tujuan organisasi informasi di perpustakaan tak lain agar koleksi mudah diketahui tempat fisiknya melalui nomor panggil dan dikenali melalui cantuman bibliografis bahan pustaka secara ringkas. Organisasi informasi sangat penting peranannya dalam perpustakaan karena perkembangan informasi yang membludak tiap detiknya. Nantinya, informasi-informasi tersebut bakal melahirkan ilmu pengetahuan yang berbentuk buku. Sehingga buku-buku tersebut perlu untuk dikelola secara sistematis dan terstruktur agar mudah dalam penemuan kembali secara efektif dan efisien. Diagram The Information Framework dari Doyle merupakan kerangka sistem informasi yang menjelaskan secara garis besar dan sederhana mengenai sistem informasi serta menunjukkan bagian-bagian utama yang sama. Setelah kita melihat diagram The Information Framework dari Doyle, di sana dijelaskan bahwa bahan pustaka adalah hal utama dalam dasar informasi di perpustakaan karena ia merekam dan memuat informasi secara tercetak ataupun tidak. Setelah itu, menganalisis bahan pustaka yang patut dan cocok untuk dijadikan susunan koleksi di perpustakaan dengan cara pengindeksan, yang mana sering dikaitkan dengan pembuatan katalog. Walaupun begitu, indeks dianggap sebagai sistem temu kembali informasi karena memuat katalog, yang mana dapat digunakan dalam menemukan kembali bahan pustaka yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. 4 komponen utama dalam sistem informasi. Yang pertama, bahan pustaka merupakan media informasi terekam sehingga perlu untuk dianalisis. Yang kedua, penyusunan koleksi. Dilakukan dengan dua cara, yaitu penempatan relatif atau penempatan tetap. Yang ketiga, sarana temu kembali. Merupakan sarana yang digunakan untuk menemukan bahan pustaka. Dapat digunakan dengan opak, katalog, indeks, bibliografi, dan search engine. Dan yang terakhir, pemakai. Merupakan komponen yang akan memanfaatkan koleksi di perpustakaan. Lalu, apa saja proses dalam sistem informasi? Yang pertama ada pengindeksan atau pengkatalogan, meliputi semua proses yang berkaitan dengan masukan pada sistem tersebut, seperti analisis subjek, klasifikasi, dan pembuatan katalog. Yang kedua ada temu kembali informasi, merupakan proses temu kembali dikerjakan pada bagian keluaran oleh pemustaka. Pengkatalogan terbagi dua, yaitu pengkatalogan deskriptif merupakan kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri fisik bahan pustaka. Hasil identifikasi tersebut dinamakan dengan deskripsi bibliografis. Pedoman dalam kategorisasi deskriptif itu adalah The Anglo-American Cataloging Rules and International Standard Bibliography Description. Kegiatan dalam pengkatalogan deskriptif adalah membuat deskripsi bibliografi dan menentukan tajuk intri utama dan tambahan. Daerah deskripsi bahan pustaka ada judul, edisi, penerbitan, deskripsi fisik, seri catatan, dan nomor standar ISBN. Berdasarkan perkembangannya, katalog dapat berbentuk 1. Komputer 2. Kartu 3. Berkas 4. Buku. Yang kedua ada pengindeksan subjek, merupakan kegiatan mengumpulkan bahan pustaka berdasarkan isinya. Dia disebut juga dengan klasifikasi. Tahap kegiatan pengindeksan subjek yaitu menganalisis subjek dan deskripsi indeks. Pedoman yang digunakan dalam pengindeksan subjek ada Dewey Decimal Classification, daftar subjek, dan thesaurus. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini.